Salam kekasih Tuhan. Hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa, akan bersyukur kepadamu untuk saat ini. Kau yang beracara, Kau yang berbicara pada setiap kami semua, memberkati setiap kami semua. Hikmat, marifat, pengertian yang daripadamu turun atas setiap kami semua dan melingkupi kami semua dengan kekuatan kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan, kekasih Tuhan, akhir zaman akan ada semakin banyak penyesatan atau pemutar-balikan firman Tuhan. Jadi kalau tidak mau dikatakan sebagai penyesatan, ini adalah pemutar-balikan firman Tuhan. Mereka menggunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk membuat orang percaya tersesat dengan pemikiran mereka sendiri atau dengan pengertian mereka sendiri. Dalam kitab Lukas pasal 17 ayat yang pertama, Lukas 17 ayat 1, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Tuhan Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya ketika dia ada di dunia, ketika dia masih bersama dengan murid-muridnya, bahwa tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Artinya bahwa penyesatan itu pasti terjadi. Dan kekasih Tuhan, penyesatan kalau nyata-nyata kelihatan sekali, mungkin banyak orang tidak akan mau mengikutinya. Tetapi penyesatan yang terjadi adalah penyesatan dengan menggunakan firman Tuhan. Sehingga banyak orang yang bingung. Orang yang percaya Tuhan, orang Kristen sendiri juga bingung. Karena yang digunakan juga firman Tuhan untuk menyesatkan mereka. Tuhan Yesus mengalami hal yang sama. Tapi karena dia mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, maka dia sulit untuk disesatkan. Oleh karena itu kita perlu sekali belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, agar kita tidak mudah disesatkan. Tuhan Yesus mengalami penyesatan dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 10. Di sana perikopnya memang dikatakan Yesus dicobai. Kita akan melihat bagaimana pencobaan itu, penyesatan itu mulai terjadi ketika Yesus menghadapi si penyesat. Matius 4 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kekasih Tuhan, si pencoba mulai mencoba Yesus, mulai mencoba untuk menyesatkan Yesus dengan firman Tuhan. Dan memang di situ memang ada firman Tuhan yang mengatakan, ayat yang ketiga, lalu datanglah jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Dan inilah yang dipakai si pencoba untuk menyesatkan Yesus agar dia melakukan apa yang diperintahkan oleh si pencoba, walaupun itu dengan menggunakan firman Tuhan. Kekasih Tuhan, ketika si pencoba mengatakan, perintahkah jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti, tidak berarti bahwa Tuhan tidak bisa melakukan perbuatan itu. Yesus sanggup, Yesus bisa, dan lebih dari mampu untuk membuat batu menjadi roti. Tetapi yang dilakukan si pencoba adalah untuk menyesatkan Yesus dengan satu hal yang dikatakan, jika engkau anak Allah.
Perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ini adalah sesuatu yang membanggakan jika seseorang bisa mengubah batu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab dengan firman Tuhan, bahwa ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi sangat penting sekali ketika penyesatan itu, ketika orang mulai memutarbalikkan firman Tuhan, kita juga harus mengerti firman Tuhan secara utuh, mengerti firman Tuhan secara menyeluruh. Oleh karena itu penting sekali kalau kita bisa membaca firman Tuhan mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Karena kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, maka kita akan dengan mudah disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang lain, pengajaran-pengajaran yang palsu, pengajaran-pengajaran yang menyusup ke dalam gereja-gereja Tuhan. Itu yang pertama yang dilakukan oleh si pencoba. Kemudian yang kedua, kita lihat ayat yang ke-6. Di situ ditulis, lalu berkata kepadanya, si iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Kekasih Tuhan, Matius 4 ayat yang ke-6 ini memang benar firman Tuhan mengatakan demikian. Kalau kita ini engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab pada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi Yesus sebagai anak Allah, ketika dia datang ke dunia, dia mendapatkan jaminan dari Tuhan, mendapatkan perlindungan dari Allah, sehingga dia bisa saja menjatuhkan dirinya dari hubungan baik Allah dan tidak luka sama sekali. Karena firman Tuhan memang berkata seperti itu. Tetapi hal itu tidak dilakukan Yesus, karena itu adalah penyesatan yang dilakukan oleh si pencoba untuk mencobai Yesus, untuk menyesatkan Yesus, untuk istilahnya mengklaim firman Tuhan, tetapi itu digunakan bukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Itu digunakan untuk kebanggaan dirinya sendiri. Sama seperti ketika firman Tuhan mengatakan, engkau akan minum racun dan engkau tidak akan mati. Dan jika saudara mencoba minum racun, dijamin mati. Jangan katakan, loh firman Tuhan kan berkata, ketika aku minum racun maka aku tidak akan mati. Itu namanya mencobai. Dan inilah yang disebut dengan penyesatan menggunakan firman Tuhan. Ada banyak penyesatan yang terjadi dan mereka semua menggunakan firman Tuhan. Oleh karena itu, saat ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai kita disesatkan dengan firman Tuhan yang kelihatannya memang benar. Kita perlu membaca firman Tuhan dengan teliti. Kita perlu membaca firman Tuhan dengan yang sebenarnya. Jangan asal dicomot, jangan asal diambil firman Tuhan itu. Kita juga harus membandingkan firman Tuhan dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, kita bandingkan dengan apa yang firman Tuhan katakan yang lainnya. Jangan asal dicomot, jangan asal diambil. Karena ketika kita mengambil satu firman Tuhan kemudian kita terapkan, maka yang terjadi akan ada banyak penyesatan di sana. Sama seperti ketika Yesus dicobai, yang dikatakan kepada iblis, kepada si pencoba, kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Jadi kalau Yesus lakukan itu berarti dia mencobai Allah. Walaupun dapat dikatakan pasti kalau sesuai dengan firman Tuhan mengatakan bahwa mereka akan menatang engkau. Yesus tidak akan pernah terluka ataupun mati ataupun mengalami kecelakaan jika dia jatuh. Tetapi itu tidak seperti yang Tuhan inginkan. Dari firman Tuhan digunakan untuk menyesatkan kita. Jadi saat ini ada banyak orang, mungkin mereka mengaku hamba Tuhan, mungkin mereka mengaku pendeta, tetapi mereka mengajarkan sesuatu yang lain.
Bahkan Paulus pernah mengatakan, jika mereka ataupun malaikat mengajarkan Injil yang lain kepadamu, maka terkutuklah mereka itu. Dari hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita beritakan Injil yang sesungguhnya, bukan Injil menurut kemauan kita sendiri. Ayat selanjutnya dalam Matius pasal 4 ayat yang ke-9. Si iblis membawanya pula dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini adalah satu fakta yang tidak dapat disangkal, bahwa ketika iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, iblis berkata bahwa semuanya itu akan diberikan kepada Yesus. Kekasih Tuhan, dunia beserta isinya pada saat itu memang sudah jatuh ke tangan iblis. Tetapi Yesus tahu bahwa itu hanyalah sementara, itu bukan untuk yang sesungguhnya. Jadi ketika iblis berkata bahwa semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku, jika Yesus menuruti apa yang dikatakan si pencoba, maka dia berarti disesatkan oleh si pencoba. Tapi Yesus tetap mengatakan, "Enyalah iblis, sebab pada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Kekasih Tuhan, penyesatan dengan memutarbalikkan firman Tuhan, penyesatan dengan menggunakan firman Tuhan sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Tetapi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat kuno. Dan itu sudah terjadi di dalam Kejadian pasal 3, ketika si ular, si naga tua, si iblis itu menyesatkan Hawa dengan menggunakan firman Tuhan, memutarbalikkan firman Tuhan untuk memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ketika ular tua itu, si naga itu, si ular itu, si iblis itu berhasil menguasai pikiran dari si Hawa, maka di saat itulah penyesatan mulai terjadi. Dan kekasih Tuhan, akan sangat sulit sekali bagi seseorang yang sudah terpengaruh dengan penyesatan yang menggunakan firman Tuhan. Karena menurut pemikirannya itu adalah sesuatu yang benar, karena ada dasarnya, itu adalah firman Tuhan. Jadi ada banyak orang yang susah untuk dikembalikan pemikirannya ketika dia mulai tersesat dengan firman Tuhan. Ketika si ular tua berbicara kepada Hawa, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan. Si Hawa berkata, tidak semua yang boleh kami makan. Ada satu pohon yang tidak boleh kami makan, ataupun raba buah itu. Dan si iblis mulai berkata kepada Hawa, sebenarnya tidak seperti itu, katanya. Tetapi jika engkau makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, maka engkau akan menjadi sama seperti Allah. Kekasih Tuhan, tawaran penyesatan mulai terjadi sejak di Taman Eden. Dan itu adalah pekerjaan si ular tua, pekerjaan si naga, pekerjaan si iblis yang mencoba untuk menggagalkan rencana Allah. Dan ketika Yesus ada di dunia, iblis pun ingin menggagalkan rencana Allah untuk menyelamatkan semua manusia. Ketika di Eden, bumi sudah ada di tangan si naga tua. Sehingga ketika di Matius itu, si iblis berani berkata kepada si iblis berani berkata kepada Yesus bahwa semuanya itu
akan diberikan kepada Yesus jika Yesus mau menyembah iblis. Dan itu memang satu hal yang sebenarnya itu adalah satu fakta yang tidak dapat dibantah. Dan Yesus tidak mengatakan bahwa iblis tidak punya hak untuk memberikan itu, tapi Yesus hanya mengatakan bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Puji Tuhan, ada banyak penyesatan yang terjadi dengan menggunakan firman Tuhan. Tetapi kita bisa mengatasi penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tersesat juga dengan menggunakan firman Tuhan. Jadi saat ini kita mau belajar lebih lagi untuk mengerti kebenaran firman Tuhan agar kita tidak mudah untuk disesatkan. Amin. Kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Biarlah Engkau yang melanjutkan pekerjaan ini, Engkau melanjutkan firman-Mu kepada setiap hati kami masing-masing agar kami dapat mengerti, semakin mengerti kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk menyelidiki firman-Mu dengan yang sebenarnya. Ajar kami untuk mengerti penyesatan-penyesatan yang menggunakan firman Tuhan. Perlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, Engkau yang memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin.